Neng Rizka, seorang wanita muda yang berasal dari Garut, dikenal oleh banyak orang karena kecantikannya yang khas Sunda dan kepribadiannya yang tegas. Sejak kecil, Neng Rizka sudah terbiasa dengan kehidupan di kampungnya yang sederhana, dikelilingi oleh pegunungan dan sawah yang hijau. Kehidupannya yang tenang dan damai membentuk karakter Neng Rizka menjadi seseorang yang penuh empati namun tetap kuat dan mandiri. Neng Rizka memutuskan untuk merantau ke kota setelah menyelesaikan sekolah menengahnya. Ia memilih untuk bekerja di Terminal Baranangsiang, sebuah terminal yang cukup ramai di kota Bogor. Pekerjaannya sebagai penjaga loket tidak hanya memerlukan ketelitian dan kesabaran, tetapi juga keberanian mengingat situasi terminal yang seringkali kacau. Kehadiran Neng Rizka di Terminal Baranangsiang menjadi angin segar bagi para penumpang dan pedagang. Ia dikenal ramah dan suka membantu, namun di balik senyumnya yang manis, ada ketegasan yang tidak bisa diremehkan. Neng Rizka sadar betul akan tanggung jawabnya untuk menjaga ketertiban di tempatnya bekerja. Ayah Neng Rizka, Kang Rahman, adalah seorang jawara yang sangat dihormati di kampung mereka. Kang Rahman dikenal sebagai pendekar tangguh yang menguasai berbagai macam ilmu bela diri. Ketangguhannya dalam menghadapi berbagai ancaman membuatnya menjadi pelindung utama kampung tersebut. Ia selalu mengajarkan nilai-nilai keadilan dan keberanian kepada penduduk kampung, terutama kepada putri satu-satunya, Neng Rizka. Kang Rahman tidak hanya menguasai ilmu bela diri, tetapi juga ilmu semula jadi dan pagar diri. Ilmu semula jadi adalah ilmu yang memungkinkan seseorang untuk menyatu dengan alam dan menggunakan kekuatan alam untuk melindungi diri dan orang lain. Sedangkan ilmu pagar diri adalah kemampuan untuk menciptakan perlindungan yang tidak terlihat namun sangat efektif dalam melawan serangan fisik maupun gaib. Sejak kecil, Neng Rizka sering melihat ayahnya berlatih dan mengajarkan ilmu-ilmu ini kepada para muridnya. Rizka kecil selalu duduk di pojok halaman, mengamati setiap gerakan dan kata-kata ayahnya dengan penuh kekaguman. Ketertarikannya yang besar terhadap ilmu-ilmu ini membuat Kang Rahman memutuskan untuk mewariskan semua pengetahuannya kepada putri tercintanya. Ketika Neng Rizka beranjak remaja, Kang Rahman mulai mengajarkan ilmu-ilmu yang dimilikinya kepada putrinya. Latihan yang keras dan disiplin yang ketat menjadi bagian dari keseharian Neng Rizka. Setiap pagi sebelum matahari terbit, ia sudah memulai latihan fisik yang berat, mulai dari berlari, melompat, hingga latihan ketahanan tubuh. Selain latihan fisik, Neng Rizka juga dilatih untuk mengendalikan energi dalam tubuhnya. Kang Rahman mengajarkan cara mengalirkan energi tersebut melalui teknik pernapasan yang tepat. Rizka belajar bagaimana menguasai ilmu semula jadi, memanfaatkan kekuatan alam seperti angin, air, dan tanah untuk melindungi dirinya dan orang lain. Tak hanya itu, ilmu pagar diri juga diajarkan dengan penuh kehati-hatian. Ilmu ini memerlukan konsentrasi yang tinggi dan kepekaan terhadap energi sekitar. Neng Rizka belajar bagaimana menciptakan perisai tak terlihat yang bisa melindunginya dari serangan musuh. Meski latihannya sangat berat, Neng Rizka tidak pernah mengeluh. Ia memahami bahwa semua ini adalah bagian dari tanggung jawabnya sebagai penerus ilmu ayahnya. Setelah bertahun-tahun berlatih keras, Neng Rizka akhirnya menguasai ilmu bela diri, ilmu semula jadi, dan ilmu pagar diri. Ia menjadi seorang pendekar wanita yang tangguh, sama seperti ayahnya. Gerakannya lincah dan kuat, seolah-olah tubuhnya sudah menyatu dengan alam sekitarnya. Ia bisa merasakan aliran energi di sekitarnya dan menggunakannya untuk memperkuat serangan maupun pertahanan dirinya. Ilmu semula jadi yang dikuasainya membuat Neng Rizka mampu memanfaatkan kekuatan alam. Ia bisa mengarahkan angin untuk menjatuhkan lawan, memanipulasi air untuk melumpuhkan musuh, dan menggunakan tanah sebagai perlindungan. Kekuatan ini membuatnya semakin tangguh dan sulit dikalahkan. Ilmu pagar diri yang dimilikinya juga sangat efektif. Dengan ilmu ini, Neng Rizka bisa menciptakan perisai energi yang tak terlihat namun sangat kuat. Perisai ini bisa melindunginya dari serangan fisik maupun gaib. Dengan menguasai semua ilmu ini, Neng Rizka siap menghadapi segala ancaman yang datang, baik di kampung halamannya maupun di terminal tempatnya bekerja. Setiap hari, Neng Rizka berangkat dari tempat tinggalnya yang sederhana menuju Terminal Baranangsiang. Ia selalu datang lebih awal untuk memastikan semua persiapan berjalan lancar sebelum para penumpang dan pedagang memadati terminal. Tugasnya sebagai penjaga loket mengharuskannya untuk selalu waspada dan siap membantu siapa saja yang membutuhkan. Di terminal, Neng Rizka dikenal sebagai sosok yang ramah dan penuh perhatian.
Ia sering membantu para penumpang yang kebingungan mencari jadwal keberangkatan atau membantu pedagang yang membutuhkan tempat untuk berjualan. Kehadirannya membuat terminal Baranangsiang terasa lebih aman dan tertib. Meski pekerjaannya cukup menantang, Neng Rizka tidak pernah kehilangan semangat. Baginya, melayani dan menjaga ketertiban di terminal adalah bentuk pengabdian kepada masyarakat. Ia selalu mengingat ajaran ayahnya untuk selalu berbuat kebaikan dan melindungi yang lemah. Dengan sikap tegas namun lembut, Neng Rizka berhasil menciptakan suasana yang harmonis di terminal Baranangsiang. Namun, tidak jarang Neng Rizka harus berhadapan dengan preman-preman yang berkeliaran di terminal. Mereka sering meminta setoran dari para pedagang dengan cara-cara yang kasar dan mengintimidasi. Para pedagang yang merasa terancam seringkali tidak berani melawan, sehingga mereka terpaksa memberikan uang yang diminta para preman tersebut. Sebagai penjaga loket yang juga peduli dengan nasib para pedagang, Neng Rizka tidak bisa tinggal diam melihat kejadian ini. Ia tahu betul bahwa keberadaan preman-preman ini tidak hanya meresahkan, tetapi juga merugikan para pedagang yang mencari nafkah dengan susah payah. Dengan ilmu yang dimilikinya, Neng Rizka memutuskan untuk mengambil tindakan tegas. Pada suatu hari, saat para preman kembali datang untuk meminta setoran, Neng Rizka berdiri di hadapan mereka dengan tatapan tegas. Para preman yang awalnya meremehkan Neng Rizka karena menganggapnya hanya seorang wanita penjaga loket, segera menyadari bahwa mereka berhadapan dengan seseorang yang berbeda. Dengan gerakan yang cepat dan presisi, Neng Rizka berhasil melumpuhkan para preman satu persatu, menunjukkan bahwa ia bukan lawan yang mudah dihadapi. Preman-preman yang baru saja dipermalukan oleh Neng Rizka tidak terima dengan kekalahan mereka. Dengan wajah yang penuh kemarahan dan rasa malu, mereka segera kabur ke tempat persembunyian mereka. Mereka tahu bahwa melawan Neng Rizka dengan cara biasa tidak akan berhasil. Mereka butuh bantuan dari seseorang yang lebih kuat, seseorang yang bisa memberikan mereka kekuatan untuk melawan Neng Rizka. Di perjalanan, mereka saling berdebat dan mencari cara untuk membalas dendam. Akhirnya, mereka sepakat untuk menemui Kumar, raja preman yang menguasai wilayah tersebut. Mereka yakin bahwa hanya dengan bantuan Kumar, mereka bisa mengalahkan Neng Rizka dan mengembalikan kekuasaan mereka di terminal Baranangsiang. Di sebuah tempat yang tersembunyi dari pandangan orang banyak, terletak markas besar para preman di wilayah itu. Markas ini adalah pusat kekuasaan Kumar, seorang raja preman yang ditakuti karena kekuatannya yang luar biasa dan kekejamannya yang terkenal. Markas ini dilindungi oleh berbagai macam jebakan dan pengawal yang setia kepada Kumar. Setibanya di markas tersebut, preman-preman yang kabur dari terminal segera melapor kepada Kumar. Mereka menceritakan bagaimana Neng Rizka, seorang penjaga loket, mampu mengalahkan mereka dengan mudah. Kumar mendengarkan dengan seksama, wajahnya menunjukkan ketertarikan dan sedikit kekhawatiran. Kumar adalah seorang preman yang tidak hanya ditakuti karena kekejamannya, tetapi juga karena menguasai ilmu rawa rontek. Ilmu ini membuatnya hampir tak terkalahkan dalam perkelahian. Dengan ilmu rawa rontek, Kumar memiliki kemampuan untuk pulih dari luka seberat apapun dengan cepat, seolah-olah tubuhnya terbuat dari lumpur rawa yang bisa menyatu kembali setelah dihancurkan. Kekuatan ini membuat Kumar menjadi sosok yang sangat ditakuti. Tidak ada yang berani melawannya, bahkan polisi pun enggan untuk berurusan dengannya. Kumar menyadari bahwa jika Neng Rizka mampu mengalahkan anak buahnya, maka ia bukanlah wanita biasa. Ia perlu menyusun rencana yang matang untuk menghadapi wanita ini. Kumar memahami bahwa Neng Rizka adalah lawan yang tangguh. Ia memutuskan untuk menyusun rencana yang lebih strategis untuk mengalahkannya. Dengan memanfaatkan kecerdasannya dan kekuatan anak buahnya, Kumar mulai merancang langkah-langkah yang perlu diambil. Ia tahu bahwa kekuatan fisik saja tidak akan cukup untuk mengalahkan Neng Rizka. Kumar memerintahkan anak buahnya untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin tentang Neng Rizka. Mereka harus mengetahui kelemahan dan kekuatan Neng Rizka, serta mencari cara untuk mengeksploitasi kelemahan tersebut. Kumar juga mempersiapkan anak buahnya untuk melakukan serangan yang lebih terorganisir dan brutal. Keesokan harinya, Kumar memutuskan untuk mengirim 10 anak buahnya yang terbaik ke terminal Baranangsiang. Ia memberikan instruksi yang jelas kepada mereka, temukan dan kalahkan Neng Rizka. Jika perlu, mereka harus menggunakan segala cara untuk membuat Neng Rizka tidak berdaya. Kumar ingin memastikan bahwa kekuasaannya tidak akan terganggu oleh seorang wanita penjaga loket. Dengan semangat yang berkobar dan rasa dendam yang membara, 10 preman tersebut berangkat menuju terminal.
Mereka siap untuk menjalankan perintah Kumar dan mengembalikan nama baik mereka yang telah tercoreng oleh Neng Rizka. Mereka tahu bahwa kali ini mereka tidak boleh gagal. Setibanya di terminal Baranang Siang, para preman segera mencari Neng Rizka. Mereka menyebar ke seluruh penjuru terminal, memeriksa setiap sudut dan bertanya kepada setiap orang yang mereka temui. Namun, mereka tidak menemukan tanda-tanda keberadaan Neng Rizka. Hari itu ternyata adalah hari libur Neng Rizka, sehingga ia tidak ada di tempat kerjanya. Para preman semakin kesal dan frustrasi. Mereka sudah siap untuk bertarung, tetapi target utama mereka tidak ada di sana. Mereka mulai kehilangan kesabaran dan merasa semakin marah karena waktu yang terbuang sia-sia. Mereka harus menemukan cara untuk melampiaskan kemarahan mereka. Di tempat lain, Neng Rizka menikmati hari liburnya dengan melakukan kegiatan yang menyenangkan. Ia tidak menyadari bahwa para preman sedang mencarinya di terminal. Hari itu, ia memutuskan untuk mengunjungi teman-temannya dan menghabiskan waktu bersama mereka. Neng Rizka berusaha untuk melepaskan diri dari stres pekerjaan dan menikmati momen-momen santai. Tanpa sepengetahuannya, situasi di terminal semakin tegang. Para preman yang dikirim oleh Kumar semakin gelisah dan berbahaya. Mereka bertekad untuk membuat kerusuhan jika tidak bisa menemukan Neng Rizka. Bagi mereka, menghancurkan terminal adalah cara untuk menunjukkan kekuasaan mereka dan membalas dendam kepada Neng Rizka. Karena tidak dapat menemukan Neng Rizka, para preman akhirnya memutuskan untuk mengobrak-abrik terminal. Mereka mulai merusak kios-kios pedagang, menghancurkan barang dagangan, dan menghajar siapa saja yang berani melawan. Para pedagang yang ketakutan tidak bisa berbuat banyak selain berusaha menyelamatkan diri dan barang dagangan mereka. Kerusuhan yang terjadi membuat suasana di terminal menjadi mencekam. Para penumpang yang datang untuk menaiki bus terkejut melihat kekacauan yang terjadi. Mereka segera mencari tempat berlindung atau meninggalkan terminal secepat mungkin. Para pedagang yang terluka hanya bisa pasrah melihat usaha mereka hancur di depan mata. Suasana di terminal Baranang Siang berubah drastis akibat ulah para preman. Semua orang yang berada di sana merasa takut dan tidak berdaya. Para pedagang yang biasanya ramah dan ceria kini hanya bisa menatap dengan cemas, berharap kerusuhan segera berakhir. Pengunjung yang datang untuk menaiki bus juga merasa tidak aman, dan banyak yang memutuskan untuk meninggalkan terminal. Para preman yang merasa puas dengan kerusuhan yang mereka ciptakan semakin berani. Mereka terus mengintimidasi dan merusak, menunjukkan bahwa mereka tidak akan segan-segan menggunakan kekerasan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Terminal Baranang Siang yang biasanya ramai dan penuh aktivitas kini berubah menjadi tempat yang suram dan menakutkan. Namun, di tengah kekacauan ini, beberapa orang masih berharap pada Neng Rizka. Mereka tahu bahwa hanya Neng Rizka yang memiliki keberanian dan kekuatan untuk menghadapi para preman tersebut. Harapan mereka tertuju pada wanita penjaga loket yang pernah menyelamatkan mereka dari ancaman preman. Mereka berharap Neng Rizka segera kembali dan memulihkan ketertiban di terminal. Keesokan harinya, Neng Rizka berangkat ke terminal Baranang Siang seperti biasanya. Ia mengenakan seragam kerjanya dan membawa tas kecil berisi perlengkapan harian. Dengan langkah ringan, ia berjalan menuju terminal yang selalu ramai oleh para penumpang dan pedagang. Neng Rizka merasa senang bisa kembali bekerja setelah menikmati hari liburnya. Sesampainya di terminal, Neng Rizka menyapa beberapa penumpang yang sudah dikenalnya. Senyum ramahnya menyebar keceriaan di pagi hari itu. Namun, di dalam hatinya, ia merasa sedikit tidak tenang. Ada perasaan aneh yang ia rasakan, seolah-olah ada sesuatu yang tidak beres di sekitar terminal. Neng Rizka memutuskan untuk mengabaikan perasaan aneh tersebut dan fokus pada pekerjaannya. Ia mengira itu hanya perasaan sesaat yang akan segera hilang setelah ia sibuk dengan tugas-tugasnya di loket. Namun, ia tidak menyadari bahwa hari itu akan menjadi hari yang penuh kejutan dan tantangan. Ketika Neng Rizka tiba di terminal, ia segera menyadari bahwa suasana terasa sangat berbeda dari biasanya. Terminal yang biasanya ramai dan penuh dengan aktivitas kini terlihat suram dan sepi. Banyak kios pedagang yang tutup, dan beberapa pedagang yang biasanya ramah terlihat cemas dan tegang. Neng Rizka merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia melihat beberapa kios yang rusak, barang-barang berserakan, dan beberapa pedagang yang terluka. Hatinya semakin tidak tenang melihat pemandangan tersebut. Ia mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di terminal. Meski merasa khawatir, Neng Rizka berusaha untuk tetap tenang.
Ia tahu bahwa panik tidak akan menyelesaikan masalah. Dengan penuh keyakinan, ia memutuskan untuk mencari informasi dari para pedagang yang masih ada di sekitar terminal. Neng Rizka mulai mendekati beberapa pedagang yang masih berada di terminal. Ia menanyakan apa yang telah terjadi kemarin saat ia tidak berada di sana. Namun, para pedagang tampak ragu dan takut untuk menjawab. Mereka hanya memberi isyarat dengan mata dan gerakan tubuh, menunjukkan ketakutan yang mendalam. Beberapa pedagang bahkan menghindari tatapan Neng Rizka, seolah-olah takut untuk berbicara. Neng Rizka semakin curiga bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Namun, ia tidak bisa mendapatkan informasi yang jelas dari para pedagang yang terlihat sangat ketakutan. Melihat reaksi para pedagang, Neng Rizka merasa ada sesuatu yang sangat serius terjadi. Ia tahu bahwa para pedagang tidak akan bersikap seperti ini jika bukan karena ancaman yang besar. Dengan tekad yang bulat, ia memutuskan untuk terus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Neng Rizka terus berusaha mendapatkan informasi dari para pedagang, namun tidak ada yang berani menjawab dengan jelas. Semua orang tampak takut dan cemas, seolah-olah mereka khawatir akan sesuatu yang mengancam. Neng Rizka merasa frustrasi, tetapi ia tidak menyerah begitu saja. Ia bertemu dengan seorang pedagang tua yang biasanya sangat ramah dan suka bercerita. Namun, kali ini, pedagang tersebut hanya menggelengkan kepala dan menyuruh Neng Rizka untuk berhati-hati. Rizka semakin bingung dan penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah beberapa kali mencoba, Neng Rizka memutuskan untuk mencari bantuan dari sahabatnya yang juga bekerja di loket terminal. Ia berharap sahabatnya bisa memberikan jawaban yang lebih jelas tentang apa yang telah terjadi kemarin. Neng Rizka berjalan menuju loket terminal tempat sahabatnya bekerja. Sahabatnya, Fitri, sudah bekerja di terminal itu lebih lama daripada Neng Rizka. Mereka berdua selalu saling mendukung dan berbagi cerita. Neng Rizka merasa bahwa Fitri adalah orang yang tepat untuk diajak berbicara dalam situasi seperti ini. Ketika Neng Rizka tiba di loket, Fitri sedang melayani seorang penumpang. Setelah penumpang tersebut pergi, Neng Rizka segera mendekati Fitri dan mengajaknya berbicara. "Fit, ada yang aneh di terminal ini. Apa yang sebenarnya terjadi kemarin?" tanya Neng Rizka dengan nada serius. Fitri melihat ke sekeliling mereka dengan hati-hati, memastikan tidak ada yang mendengarkan. Ia menarik Neng Rizka ke sudut yang lebih sepi dan mulai bercerita dengan suara pelan namun tegas. Fitri tahu bahwa Neng Rizka harus tahu apa yang telah terjadi. Neng Rizka mendengarkan dengan saksama ketika Fitri mulai bercerita tentang kejadian kemarin. "Kemarin, ada puluhan preman yang datang ke terminal ini mencari kamu, Riz," kata Fitri dengan nada serius. "Mereka mengobrak-abrik kios-kios, merusak barang dagangan, dan menghajar beberapa pedagang." Fitri melanjutkan, "Para preman itu bertanya ke setiap orang tentang keberadaanmu. Mereka bilang mereka ingin mengajarkan pelajaran padamu. Tapi karena kamu libur, mereka melampiaskan kemarahan mereka kepada pedagang dan membuat kerusuhan di sini." Mendengar cerita tersebut, Neng Rizka merasa marah dan prihatin. Ia tidak bisa membiarkan para preman itu terus mengintimidasi dan merusak terminal. Ia tahu bahwa ini adalah tanggung jawabnya untuk melindungi para pedagang dan menjaga ketertiban di terminal Baranang Siang. Fitri melanjutkan ceritanya dengan lebih rinci. "Preman-preman itu sangat brutal, Riz. Mereka benar-benar mencari kamu dengan cara yang kasar. Semua orang di terminal ini ketakutan. Kami semua berharap kamu ada di sini kemarin, karena hanya kamu yang bisa menghentikan mereka." Neng Rizka mendengar dengan hati yang semakin panas. Ia tidak bisa menerima bahwa kehadirannya menyebabkan orang lain menderita. "Aku tidak akan membiarkan mereka terus seperti ini, Fit," kata Neng Rizka dengan tegas. "Aku harus menemukan tempat persembunyian mereka dan menghentikan mereka untuk selamanya." Fitri menatap Neng Rizka dengan penuh kekhawatiran. "Tapi Riz, mereka sangat berbahaya. Kamu harus berhati-hati. Mereka bukan preman biasa, mereka dipimpin oleh Kumar, raja preman yang ditakuti," ujar Fitri, memperingatkan Neng Rizka tentang risiko yang akan dihadapinya. Dengan tekad yang bulat, Neng Rizka memutuskan untuk mencari tahu di mana para preman itu bersembunyi. Ia tidak bisa membiarkan mereka terus mengancam dan merusak terminal. Neng Rizka mulai mengumpulkan informasi dari berbagai sumber, termasuk dari para penumpang dan pedagang yang mungkin mengetahui sesuatu tentang tempat persembunyian para preman tersebut. Neng Rizka memanfaatkan jaringan informasi yang dimilikinya.
Ia menghubungi beberapa teman yang bekerja di terminal lain dan juga beberapa kenalan di kepolisian. Ia tahu bahwa menemukan tempat persembunyian preman tidak akan mudah, tetapi ia yakin dengan kemampuan dan jaringan yang dimilikinya, ia bisa mendapatkan petunjuk yang diperlukan. Dalam waktu yang tidak lama, Neng Rizka berhasil mendapatkan beberapa informasi penting. Ia mengetahui bahwa markas para preman berada di sebuah gedung tua di pinggiran kota. Dengan persiapan yang matang dan tekad yang kuat, Neng Rizka memutuskan untuk pergi ke sana dan menghadapi para preman, termasuk Kumar, raja preman yang menjadi ancaman terbesar. Setelah mendapatkan informasi yang cukup, Neng Rizka akhirnya tiba di lokasi persembunyian para preman. Gedung tua itu terlihat suram dan terisolasi, dengan beberapa preman berjaga di luar. Neng Rizka tahu bahwa menyerang secara langsung dan membabi buta akan menjadi tindakan yang gegabah. Ia harus menggunakan strategi yang cerdas untuk mengalahkan mereka satu persatu. Neng Rizka memutuskan untuk mengamati situasi terlebih dahulu. Ia bersembunyi di balik semak-semak, memperhatikan gerak-gerik para preman. Ia memetakan posisi mereka dan mencari celah untuk menyerang tanpa menarik perhatian yang lain. Dengan kemampuannya dalam bela diri dan taktik yang diajarkan oleh ayahnya, Neng Rizka siap menghadapi tantangan ini. Setelah yakin dengan rencananya, Neng Rizka mulai bergerak dengan hati-hati. Ia tahu bahwa kesabaran dan ketelitian adalah kunci untuk berhasil dalam misinya ini. Setiap langkah yang diambilnya penuh perhitungan, memastikan bahwa ia tidak membuat suara atau gerakan yang bisa menarik perhatian para preman. Neng Rizka tahu bahwa dirinya tidak bisa melawan puluhan preman sekaligus. Ia harus menggunakan strategi dan keahlian khusus yang dimilikinya untuk menyingkirkan mereka satu persatu. Dengan kekuatan semula jadi yang ia kuasai, ia mampu bergerak dengan cepat dan senyap, menyerang musuh dengan efisiensi yang luar biasa. Neng Rizka memanfaatkan kegelapan malam dan keramaian lingkungan sekitar untuk bersembunyi dan mendekati para preman. Dengan gerakan yang cepat dan terlatih, ia berhasil melumpuhkan beberapa preman tanpa menimbulkan suara. Setiap serangan yang dilancarkannya tepat sasaran, membuat para preman tidak sempat memberikan perlawanan. Dengan taktik ini, Neng Rizka berhasil mengurangi jumlah preman yang berjaga di luar gedung. Ia tetap waspada dan berhati-hati, memastikan tidak ada preman yang menyadari kehadirannya sebelum waktunya. Langkah demi langkah, ia semakin mendekati tujuannya. Dengan penuh konsentrasi, Neng Rizka melanjutkan aksinya menyingkirkan satu persatu preman yang berada di luar gedung tua. Setiap kali ia melumpuhkan seorang preman, ia segera menyeret mereka ke tempat yang tersembunyi agar tidak menarik perhatian yang lain. Kecepatan dan ketepatannya dalam bertindak membuat para preman tidak sempat memberikan alam. Neng Rizka bergerak seperti bayangan, menghantam dengan presisi dan kekuatan. Ia memanfaatkan segala yang ada di sekitarnya sebagai senjata, dari batu hingga tongkat kayu. Keahlian bela diri yang diwarisinya dari ayahnya benar-benar terbukti berguna dalam situasi ini. Satu persatu, para preman tumbang tanpa suara. Akhirnya, hanya tersisa beberapa preman yang masih berjaga. Neng Rizka tahu bahwa ia harus tetap berhati-hati. Ia tidak boleh lengah sedikit pun, karena kesalahan kecil bisa membahayakan misi ini. Dengan penuh tekad, ia melanjutkan langkahnya, menyiapkan diri untuk menghadapi tantangan berikutnya. Setelah berhasil melumpuhkan sebagian besar preman yang berjaga di luar gedung, Neng Rizka menyadari bahwa hanya tersisa 5 preman di dalam gedung tua itu. Di antara mereka adalah Kumar, sang raja preman yang terkenal dengan ilmu rawa rontek. Neng Rizka tahu bahwa pertarungan melawan Kumar akan menjadi tantangan terbesar. Neng Rizka berhenti sejenak untuk merencanakan langkah berikutnya. Ia menyadari bahwa preman yang tersisa di dalam gedung kemungkinan besar lebih kuat dan lebih waspada. Namun, ia tidak boleh mundur. Ia harus menyelesaikan misi ini demi keamanan para pedagang dan penumpang di terminal. Dengan penuh kewaspadaan, Neng Rizka melangkah mendekati gedung tua itu. Ia tahu bahwa setiap langkah yang diambilnya harus penuh perhitungan. Tujuannya adalah melumpuhkan para preman di dalam gedung tanpa menimbulkan kegaduhan yang bisa memancing bantuan dari preman lainnya. Di dalam gedung tua, Kumar merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia melihat para preman yang berjaga di luar gedung belum memberikan laporan atau tanda-tanda bahwa mereka masih berjaga. Instingnya sebagai raja preman memberitahunya bahwa ada ancaman yang mendekat. Dengan segera, ia memerintahkan anak buahnya yang tersisa untuk bersiaga dan mengecek situasi di luar.
Para preman yang berada di dalam gedung segera bergerak sesuai perintah Kumar. Mereka keluar untuk memeriksa apa yang terjadi di luar. Kumar sendiri tetap waspada, mengamati setiap gerakan dan suara yang mencurigakan. Ia tahu bahwa musuhnya kali ini bukan orang biasa, dan ia harus siap untuk menghadapi segala kemungkinan. Kumar memastikan bahwa anak buahnya siap untuk bertarung. Ia mempersiapkan diri dengan segala kekuatan yang dimilikinya. Sebagai Raja Preman, ia tidak akan mundur atau menyerah begitu saja. Ia akan melawan dengan segala daya dan upaya. Ketika para preman keluar gedung untuk memeriksa situasi, mereka terkejut melihat semua penjaga di luar sudah tumbang. Tubuh-tubuh preman tergeletak di tanah, sebagian besar tidak sadarkan diri. Mereka segera menyadari bahwa ini bukanlah serangan biasa. Ada seseorang yang sangat kuat dan terlatih yang telah melumpuhkan teman-teman mereka. Para preman merasa cemas dan ketakutan. Mereka tahu bahwa siapapun yang melakukan ini memiliki kemampuan yang luar biasa. Mereka segera kembali ke dalam gedung untuk melaporkan apa yang mereka temukan kepada Kumar. Mereka berharap Kumar memiliki rencana untuk menghadapi situasi ini. Kumar mendengarkan laporan anak buahnya dengan wajah marah. Ia tahu bahwa ini adalah ulah Neng Rizka. Kemarahannya semakin memuncak, tetapi ia tetap tenang dan bersiap untuk menghadapi Neng Rizka. Ia tidak akan membiarkan seorang wanita mengalahkannya dan menghancurkan reputasinya sebagai Raja Preman. Kumar yang marah mengetahui bahwa semua kekacauan ini adalah ulah Neng Rizka. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa seorang wanita telah berhasil melumpuhkan begitu banyak anak buahnya. Dengan wajah penuh amarah, ia memerintahkan sisa anak buahnya untuk bersiap menghadapi serangan Neng Rizka. Kumar mempersiapkan diri dengan mengumpulkan kekuatan dan memusatkan pikirannya. Ia menggunakan ilmu rawa rontek untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahannya. Kumar tahu bahwa pertarungan ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati, dan ia tidak akan mundur. Sementara itu, Neng Rizka yang telah berhasil menyingkirkan para penjaga di luar gedung, kini bersiap untuk menghadapi Kumar dan anak buahnya yang tersisa. Ia tahu bahwa pertarungan ini akan menjadi sangat berat, tetapi ia tidak akan mundur. Dengan segala kemampuan yang dimilikinya, Neng Rizka siap untuk melawan dan menghentikan ancaman para preman di terminal Baranang Siang. Dengan hati-hati, Neng Rizka melangkah mendekati pintu gedung tua. Suasana di sekelilingnya terasa semakin mencekam. Neng Rizka tahu bahwa di dalam gedung itu, Kumar dan anak buahnya sedang bersiap-siap menghadapi kedatangannya. Namun, ia tidak mundur. Ia telah bertekad untuk menuntaskan masalah ini demi keamanan terminal dan para pedagang. Neng Rizka mengambil napas dalam-dalam, memfokuskan pikiran dan menguatkan hati. Ia mempersiapkan diri untuk segala kemungkinan yang akan dihadapinya di dalam gedung. Dengan langkah mantap, ia membuka pintu dan memasuki gedung tua tersebut. Cahaya remang-remang dan bayangan yang bergerak di dinding memberikan kesan seram. Saat masuk, Neng Rizka langsung merasakan kehadiran musuh. Ia dapat merasakan aura kekuatan dan ancaman yang menyelimuti tempat itu. Dengan waspada, ia melangkah lebih dalam, siap menghadapi apapun yang ada di depannya. Neng Rizka berjalan lebih dalam ke gedung tua, dan akhirnya ia tiba di ruangan besar yang terletak di tengah gedung. Di sana, ia melihat Kumar berdiri dengan sikap menantang, dikelilingi oleh sisa anak buahnya. Wajah Kumar penuh dengan amarah dan dendam. Pertemuan ini membuat suasana semakin mencekam. Kumar memandang Neng Rizka dengan tatapan tajam. "Jadi, kau yang telah melumpuhkan anak buahku," katanya dengan suara dingin. "Kau pikir bisa datang ke sini dan menghentikan kami begitu saja?" Suasana di ruangan itu begitu tegang, seolah-olah udara dipenuhi dengan listrik. Neng Rizka tetap tenang dan menjaga sikapnya. "Aku tidak akan membiarkan kalian terus mengintimidasi dan merusak terminal," jawabnya dengan tegas. "Ini adalah akhir dari kekuasaanmu, Kumar." Kedua belah pihak saling menatap dengan penuh kewaspadaan, siap untuk bertarung kapan saja. Kumar yang semakin marah karena keberanian Neng Rizka segera memerintahkan anak buahnya yang tersisa untuk menyerang. "Hancurkan dia," teriaknya dengan suara penuh kemarahan. Anak buahnya, yang tersisa 5 orang, segera bergerak maju untuk melawan Neng Rizka. Mereka adalah preman-preman terkuat yang dimiliki Kumar. Neng Rizka segera mengambil sikap bertahan. Ia tahu bahwa lawan-lawannya kali ini bukan preman biasa. Mereka memiliki kekuatan dan kemampuan yang lebih dari preman jalanan biasa.
Ia harus menggunakan semua kemampuan bela diri dan ilmu yang telah dipelajarinya untuk menghadapi mereka. Pertarungan pun dimulai dengan sengit. Para preman menyerang dengan brutal, tetapi Neng Rizka mampu menghindari serangan mereka dengan gesit. Ia melancarkan serangan balik dengan penuh kekuatan, namun tetap menjaga jarak untuk menghindari serangan balik dari musuh-musuhnya. Neng Rizka segera menyadari bahwa para preman yang dihadapinya kali ini memiliki kekuatan dan keahlian yang tidak bisa diremehkan. Mereka menyerang dengan cepat dan penuh tenaga. Neng Rizka menggunakan ilmu pagar diri untuk melindungi dirinya dari serangan-serangan brutal mereka. Ia tetap menjaga jarak, memanfaatkan kecepatan dan ketangkasannya. Para preman mencoba mengepung Neng Rizka, tetapi ia berhasil memanfaatkan celah untuk meloloskan diri dari kepungan mereka. Ia tahu bahwa jika mereka berhasil mengepungnya, maka akan sangat sulit untuk menghindari serangan mereka. Dengan ketelitian dan kehati-hatian, Neng Rizka melancarkan serangan balik yang tepat sasaran. Pertarungan berlangsung dengan intensitas tinggi. Setiap gerakan Neng Rizka penuh dengan strategi dan perhitungan. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga kecerdasan dan kecepatan berpikir. Dengan kemampuan bela dirinya, ia berhasil membuat para preman kerepotan. Meski telah berhati-hati, Neng Rizka tidak sepenuhnya bisa menghindari serangan. Beberapa pukulan dan tendangan musuh berhasil mengenainya. Namun, berkat ilmu pagar diri yang dikuasainya, serangan-serangan tersebut tidak terlalu efektif. Tubuhnya dilindungi oleh kekuatan semula jadi yang membuatnya lebih tahan terhadap serangan fisik. Neng Rizka merasakan sakit di beberapa bagian tubuhnya, tetapi ia tidak membiarkan hal itu menghalangi semangat juangnya. Ia tetap fokus dan terus melawan. Setiap kali ia terkena serangan, ia segera bangkit dan melanjutkan perlawanan dengan lebih gigih. Ia tahu bahwa kelemahan sekecil apapun bisa dimanfaatkan oleh musuh-musuhnya. Dengan semangat yang tidak pernah padam, Neng Rizka terus melancarkan serangan. Ia memanfaatkan momen-momen kelemahan lawan untuk melancarkan serangan balik yang efektif. Meski terluka, Neng Rizka tetap berdiri kokoh, menunjukkan bahwa ia tidak akan mudah dikalahkan. Setelah beberapa saat bertarung dengan sengit, Neng Rizka akhirnya berhasil mengalahkan semua anak buah Kumar. Satu persatu, mereka tumbang oleh kekuatan dan keahlian bela diri Neng Rizka. Meski terluka, Neng Rizka tetap berdiri teguh, menunjukkan keteguhan dan kekuatannya sebagai seorang pendekar. Dengan napas yang terengah-engah, Neng Rizka menatap Kumar dengan penuh determinasi. "Sekarang tinggal kau, Kumar," katanya dengan suara yang tegas namun penuh kelelahan. Ia tahu bahwa pertarungan melawan Kumar akan menjadi pertarungan yang paling sulit, tetapi ia siap menghadapinya. Kumar melihat anak buahnya yang tergeletak di lantai dengan kemarahan yang membara di matanya. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa seorang wanita telah berhasil mengalahkan pasukannya. Dengan penuh dendam, ia bersiap untuk menghadapi Neng Rizka sendiri. Pertarungan antara dua kekuatan besar ini akan segera dimulai. Kumar yang penuh amarah tidak membuang waktu lagi. Dengan kecepatan yang luar biasa, ia melancarkan serangan dadakan yang tidak diduga oleh Neng Rizka. Serangan itu begitu cepat dan kuat sehingga Neng Rizka tidak sempat menghindar sepenuhnya. Pukulan keras dari Kumar membuatnya tersungkur ke tanah. Neng Rizka merasakan rasa sakit yang luar biasa di tubuhnya. Namun, ia tidak membiarkan hal itu membuatnya menyerah. Dengan susah payah, ia mencoba bangkit kembali. Ia tahu bahwa ia harus bertarung hingga akhir, tidak peduli seberapa besar rasa sakit yang dirasakannya. Kumar tidak memberi Neng Rizka waktu untuk pulih. Ia terus melancarkan serangan bertubi-tubi, berusaha menghancurkan semangat juang Neng Rizka. Meski terhuyung-huyung, Neng Rizka tetap berusaha menghindar dan melawan. Ia tahu bahwa pertarungan ini adalah pertarungan hidup dan mati, dan ia tidak boleh kalah. Neng Rizka berada dalam posisi yang sangat sulit. Terpojok oleh serangan bertubi-tubi dari Kumar, ia tahu bahwa ia harus tetap tenang dan fokus jika ingin bertahan. Dengan napas yang berat, ia menutup matanya sejenak dan memusatkan konsentrasinya pada pertarungan. Ia memanggil semua ajaran dan ilmu yang diwariskan oleh ayahnya, mencoba menemukan celah dalam pertahanan Kumar. Saat membuka matanya kembali, Neng Rizka merasakan kepercayaan diri yang baru. Ia melihat setiap gerakan Kumar dengan lebih jelas, mengamati pola serangannya dan mencari titik lemah yang bisa dimanfaatkan. Meski tubuhnya terasa sakit, semangatnya tidak goyah. Ia tahu bahwa kemenangan masih mungkin diraih. Dengan tekad yang kuat, Neng Rizka memutuskan untuk terus melawan.
Ia menggertakkan giginya, bersiap menghadapi serangan berikutnya dengan lebih strategis. Ia tidak akan membiarkan Kumar menang dengan mudah. Setelah beberapa saat mengamati gerakan Kumar, Nengriska menemukan beberapa celah dalam pertahanan lawannya. Ia mulai memanfaatkan momen-momen kecil ini untuk melancarkan serangan balik yang efektif. Dengan gerakan cepat dan presisi, ia berhasil menghindari beberapa serangan dan membalas dengan pukulan dan tendangan yang kuat. Kumar terkejut melihat perubahan dalam taktik Nengriska. Ia tidak menyangka bahwa wanita ini bisa membalikkan keadaan dengan begitu cepat. Serangan-serangan Nengriska mulai mengenai sasaran, membuat Kumar terdesak. Meski memiliki ilmu rawa rontek, Kumar merasakan tekanan yang semakin besar dari Nengriska. Nengriska terus melancarkan serangan dengan penuh semangat. Setiap gerakan yang dilakukannya penuh dengan keahlian dan ketepatan. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang tepat untuk membalikkan keadaan sepenuhnya dan mengalahkan Kumar. Pertarungan antara Nengriska dan Kumar semakin sengit. Pukulan dan tendangan saling beradu, menciptakan suara benturan yang keras di ruangan itu. Keduanya menunjukkan kemampuan bela diri yang luar biasa, saling mencoba untuk menjatuhkan satu sama lain. Nengriska mengandalkan ketangkasan dan kecepatan, sementara Kumar menggunakan kekuatan dan ilmu rawa ronteknya. Setiap serangan yang dilancarkan oleh Kumar dihadapi dengan ketenangan dan kecepatan oleh Nengriska. Meski beberapa kali terkena pukulan, Nengriska tetap berdiri dan melawan dengan gigih. Ia tidak membiarkan rasa sakit menghalangi fokus dan semangat juangnya. Pertarungan ini bukan hanya tentang kekuatan fisik, tetapi juga tentang kecerdasan dan strategi. Nengriska memanfaatkan setiap celah yang ada, sementara Kumar mencoba menggunakan kekuatan mentahnya untuk mengalahkan lawannya. Keduanya berjuang dengan penuh determinasi, tidak ada yang ingin kalah. Kumar merasa yakin bahwa dengan ilmu rawa rontek yang dimilikinya, ia bisa mengalahkan Nengriska. Ia menggunakan kemampuan ini untuk memperkuat serangannya dan meningkatkan daya tahannya. Setiap kali Nengriska menyerangnya, Kumar bisa pulih dengan cepat berkat ilmu ini. Kepercayaan diri Kumar semakin meningkat, membuatnya semakin agresif dalam menyerang. Nengriska menyadari bahwa Kumar sangat bergantung pada ilmu rawa rontek untuk mempertahankan diri. Ia tahu bahwa untuk mengalahkan Kumar, ia harus menemukan cara untuk mengatasi ilmu ini. Dengan ketenangan dan kejelian, ia terus mencari celah dan strategi yang bisa mengalahkan lawannya. Meskipun Kumar merasa tak terkalahkan dengan ilmu rawa ronteknya, Nengriska tidak gentar. Ia tahu bahwa dengan strategi yang tepat, ia bisa mengatasi segala rintangan yang dihadapinya. Ia hanya perlu menunggu saat yang tepat untuk melancarkan serangan yang bisa menumbangkan Kumar. Kesombongan Kumar menjadi kelemahan terbesarnya. Ia terlalu percaya diri dengan kekuatan ilmu rawa rontek, sehingga lengah dalam pertarungan. Nengriska, yang sudah mengenali pola serangan Kumar, memanfaatkan momen-momen ketika Kumar merasa terlalu percaya diri. Dengan serangan yang terencana dan presisi, Nengriska berhasil melancarkan serangan efektif yang mengenai titik lemah Kumar. Serangan itu membuat Kumar terhuyung-huyung. Ilmu rawa rontek tidak mampu sepenuhnya melindunginya dari serangan yang tepat dan kuat. Nengriska melancarkan serangan bertubi-tubi, memanfaatkan kelemahan yang muncul pada Kumar. Setiap pukulan dan tendangan yang dilancarkannya semakin melemahkan pertahanan Kumar. Akhirnya, dengan satu serangan yang menentukan, Nengriska berhasil menumbangkan Kumar. Sang Raja Preman jatuh tersungkur ke tanah, tidak mampu bangkit lagi. Nengriska berdiri dengan napas terengah-engah, tetapi dengan perasaan kemenangan yang mengalir dalam dirinya. Ia telah berhasil mengalahkan ancaman terbesar di terminal Baranang Siang. Keesokan harinya, Nengriska berangkat ke terminal seperti biasa. Suasana di terminal terasa sangat berbeda dari sebelumnya. Ketegangan dan ketakutan yang biasanya meliputi tempat itu telah menghilang. Para pedagang dan penumpang merasa lebih aman dan tenang. Kehadiran preman yang selalu mengintimidasi mereka telah berakhir. Nengriska berjalan melintasi terminal, melihat senyum dan sapaan hangat dari para pedagang dan penumpang. Mereka merasa berterima kasih atas apa yang telah dilakukan oleh Nengriska. Ia telah mengembalikan kedamaian dan keamanan di tempat itu. Terminal Baranang Siang kembali menjadi tempat yang nyaman untuk berjualan dan bepergian. Dengan perasaan lega dan bangga, Nengriska melanjutkan pekerjaannya di loket terminal. Ia tahu bahwa perjuangannya belum berakhir, tetapi ia telah menunjukkan bahwa kebaikan dan keadilan selalu bisa mengalahkan kejahatan.
Berita tentang keberanian dan kemenangan Neng Rizka dengan cepat menyebar di antara para pedagang dan penumpang di terminal. Semua orang mengetahui bahwa Neng Rizka telah mengalahkan para preman yang selama ini mengintimidasi mereka. Ia menjadi pahlawan yang akan selalu dikenang oleh semua orang di terminal Baranang Siang. Para pedagang memberikan penghormatan kepada Neng Rizka. Mereka merasa berhutang budi atas keberaniannya yang telah mengembalikan keamanan di tempat itu. Sahabat-sahabatnya di loket terminal juga merasa bangga memiliki teman seperti Neng Rizka. Mereka semua menganggapnya sebagai inspirasi dan teladan. Neng Rizka, meski merasa bangga, tetap rendah hati. Ia tahu bahwa keberaniannya adalah hasil dari ajaran dan cinta kasih ayahnya. Ia bertekad untuk terus menjaga keamanan dan ketertiban di terminal Baranang Siang, melindungi mereka yang lemah dan tak berdaya. Dengan tekad yang kuat, Neng Rizka siap menghadapi tantangan apapun di masa depan.